tapaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teens, sekali lagi shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, men. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum kita memuji Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan berkenan atas setiap kami. Kami percaya kami menerima kuasa, kami menerima kemuliaan daripada Tuhan. Dan kami Tuhan, kami percaya kami teens yang Engkau sudah pilih dan Engkau sudah tetapkan untuk boleh datang memuji menyembah Tuhan. Maka kami percaya berkat-Mu dan kemuliaan-Mu dicurahkan buat setiap kami yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan kita. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Rajaku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, hidupku. Oh sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah setiap kami. Sambil angkat tanganmu dan katakan dengan iman, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya kita menerima kemuliaan dan kemenangan daripada Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu dan katakan, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau curahkan buat kami, kemenangan Kau sediakan, dan kami percaya Tuhan hadir bagi setiap kami. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan buat kami. Kami datang menyembah Engkau. Kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Oh, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku menyembah Kau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Oh, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Tuhan.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi. Mari lebih lagi katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari yang terima kemenangan Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ada kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Ada kelepasan yang Kau siapkan buat kami. Ada pemulihan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari belajar menyembah Tuhan. Mari angkat hati, angkat tanganmu. Mulai buka suara menyembah Dia. Dengan segenap hati kami, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ini adalah namanya Shana, adalah namanya sebab kami lebih dari pemenang. Haleluya. Iaralah bayata karala bayashana namanya haleluya. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan itu bagian kami. Tuhan, itu yang Kau sediakan. Kami terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Ya namamu, shananamu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan,
pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami. Biar firman-Mu beracara buat kami, berkata-kata yang membangun roh kami, membangun hidup kami. Kami percaya di masa-masa muda kami Tuhan, Tuhan akan pakai kami. Di masa remaja kami, Tuhan buat kami luar biasa. Dan kami mau buka hati kami. Kami mau tangkap isi hati Tuhan. Kami mau dengarkan perkataan Tuhan yang membangun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa bukan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus berdoa kalau Allah itu Maha Tahu. Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6. Apa sih doa itu? Dalam Filipi 4 ayat 6 itu adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini berarti doa itu adalah menaikkan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kita lihat dalam bahasa Ibrani, doa itu adalah tefilah. Nah, tefilah terdiri dari huruf tau, p, yod, lamed, dan he. Huruf-huruf atau abjad Ibrani itu seperti piktograf yang mempunyai arti. Kita lihat artinya. Satu, tau, artinya tanda. Berarti doa di sini memiliki arti, doa adalah menjadi tanda dan kunci orang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang sudah percaya menerima Tuhan Yesus, pasti hidupnya suka berdoa. Yang kedua adalah huruf P. P artinya mulut. Nah, sekarang kita kan gereja kita sedang memasuki dalam tahun P, tahun mulut, memperkatakan yang baik. Tetapi tidak hanya kita memperkatakan yang baik. Tahun P, mulut ini berarti bahwa kita berdoa menggunakan mulut kita untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Selanjutnya, kita huruf yod, artinya tangan. Berarti kita berdoa dengan menengadahkan tangan, tanda menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah berserah kepada Tuhan. Dan selanjutnya hurufnya adalah huruf lamed, artinya belajar. Jadi di sini doa memiliki arti, doa menjadi sarana kita untuk belajar, untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa itu artinya belajar, mempelajari firman Tuhan. Yang kelima adalah huruf H, artinya kisi-kisi, di mana tempat sirkulasi udara. Begitu juga doa sebagai nafas hidup orang percaya. Pasti kalian sering dengarkan dengan istilah doa itu adalah nafas hidup orang percaya, yang namanya bernafas kan setiap saat. Berarti dalam berdoa kita itu harus setiap saat. Doa itu bukan tentang menaikkan permohonan, bukan tentang bagaimana kita meminta berkat, bukan bagaimana kita itu diberkati berlimpah-limpah. Tetapi doa itu adalah nafas di mana setiap saat kita itu berbicara dengan Tuhan, membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Contoh, Tuhan, hari ini aku mendapat nilai yang bagus. Tuhan, aku mengucap syukur karena aku hari ini bisa makan, aku sehat. Itu sama saja dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau baik, itu pun sudah termasuk dalam doa. Jadi doa itu bukan hanya tentang meminta sesuatu dan berkat saja, tetapi doa itu adalah perintah dari Tuhan. Doa itu merupakan suatu inisiatif dari Tuhan. Doa itu adalah perintah Tuhan di mana ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mengajarkan doa Bapa kami,
Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah, 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 kalimat perintah, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian inisiatif dari Tuhan. Ingat kisah ketika bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir, dan Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Itu kan merupakan suatu inisiatif Tuhan. Kalian mungkin bertanya, loh Kak, itu kan ibadah. Nah, pasti kan kalian teman-teman tahu bahwa di dalam ibadah itu ada doa. Nah, berarti secara tidak langsung, doa itu adalah sebuah inisiatif dari Tuhan, sebuah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Yang kedua, kenapa sih kita harus berdoa walaupun Allah itu Maha Tahu? Doa itu adalah membangun relasi atau hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Nah, ini tadi kan berdoalah. Ada kalimat perintah, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Kenapa harus masuk ke kamar? Kenapa harus doa di tempat yang tersembunyi? Kenapa ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, di Taman Getsemani, pagi-pagi berdoa jam 3, menjauhkan diri dari keramaian, karena dia ingin membangun relasi dengan Bapaknya. Loh Kak, Tuhan kok berdoa? Karena Tuhan Yesus itu ingin memberi contoh, memberi teladan kepada kita semua untuk terus membangun relasi dengan Dia, dengan Tuhan. Selanjutnya, kita masuk dalam mengapa kita harus berdoa, walaupun Tuhan itu Maha Tahu. Ketiga adalah menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita berdoa itu untuk menyatakan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan kita. Kita berdoa itu bahwa kita itu percaya, oh saya ini tuh ada yang menciptakan, oh saya ini tuh ada yang memelihara, oh hidup saya itu ada yang memelihara. Yaitu karena kita itu percaya kepada Tuhan, percaya karena Tuhan itu mampu melakukan hal-hal yang jauh kita dari pikiran kita, melakukan hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Semisal kalian tanya, loh, tidak mungkin kan sebuah handphone ini ada dengan sendirinya. Pastikan kalian handphone ini tidak mungkin tiba-tiba ada di depan kalian tanpa diciptakan. Nah, pasti handphone ini ada penciptanya. Lah sama dengan kita pun ada penciptanya. Dengan apa kita dapat percaya kalau kita ini punya seorang pencipta? Ya dengan berdoa. Berdoa itu artinya menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita lihat di Matius 9 ayat 27 sampai 29. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Kisah tentang Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Nah, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami." Secara tidak langsung, cerita ini menggambarkan bahwa kedua orang buta itu sedang berseru, sedang berdoa kepada Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Tuhan Yesus kan bertanya, "Percayakah kamu?" Kamu itu percaya apa tidak? Percayakah? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, di sini kan menyatakan bahwa doa
itu adalah menyatakan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan hal-hal yang sulit yang tidak bisa kita lakukan. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil untuk manusia lakukan. Nah, seperti kedua orang buta ini, dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang pada saat itu lewat di depan mereka dapat menyembuhkan mereka. Maka dari itu mereka berseru, mereka berdoa, Yesus anak Daud kasihanilah kami, karena mereka percaya ada suatu kepercayaan dari dalam dirinya. Ada suatu kepercayaan dari dalam dirinya untuk menyatakan isi hatinya, permohonannya. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Menurut imanmu, menurut kepercayaanmu terhadap Tuhan, menurut imanmu kepada Tuhan, menurut rasa percayamu kepada Tuhan. Nah, kenapa kita bisa percaya? Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Maka dari itu Paulus dapat berkata di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang jauh dapat melakukan hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari kita coba lihat di ayatnya di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, jauh lebih banyak dari apa yang kita percayai, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus dapat berkata, bagi Tuhanlah, hanya Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita percaya, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan itu Maha Tahu. Kenapa kita harus berdoa jika Tuhan itu Maha Tahu? Ketika saya berada di menara doa, saya merenungkan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Karena jujur, tema ini itu cukup menguras pikiran dan logika. Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan ingatkan sebuah kisah bahwa tentang Tuhan Yesus menanyai seorang tua yang terbaring sakit di sebelah kolam Bethesda, bahwa di situ Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jadi di sini, mengapa kita harus berdoa? Kalau Tuhan itu Maha Tahu, berdoa itu merupakan suatu bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, atau memberi akses atau izin kepada Tuhan untuk mengubah dan bekerja di dalam hidup kita, memberi izin untuk Tuhan membuat mujizat di dalam hidup kita, memberi izin Tuhan untuk menolong hidup kita, memberi izin Tuhan untuk mengubahkan kita menjadi lebih baik, memberi izin untuk Tuhan membawa kita masuk kepada rancangannya yang semula, memberi izin untuk Tuhan itu membentuk engkau sehingga engkau itu keluar sebagai emas murni. Kenapa loh Kak? Kenapa Tuhan butuh izin dari kita? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Ingat, setiap manusia diberi kehendak bebas atau free will dari Tuhan. Manusia bebas memilih mana yang jahat, melakukan hal yang jahat atau melakukan hal yang baik. Manusia bebas melakukan apa yang ia anggap benar atau taat dengan perintah Tuhan. Jadi, ketika kita berdoa, kita itu memberikan izin. Tuhan, aku mengizinkan Engkau untuk mengubah hidupku. Aku ingin mengizinkan Engkau untuk membuat mujizat di dalam hidupku. Kenapa orang-orang di Nazaret, Tuhan tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret? Karena orang-orang Nazaret tidak mau memberikan izin. Karena orang-orang Nazaret itu menolak Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Nah, dari situ Tuhan tidak mau, secara tidak langsung, orang-orang Nazaret itu tidak mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan mujizat.
di Nazaret, tempat asalnya. Karena orang-orang itu tidak percaya, karena orang-orang itu tidak berdoa. Contoh satu lagi, bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kenapa mereka tidak menikmati, merasakan atau mengalami mujizat, mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup mereka? Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu? Dia menghujat Allah, dia adalah manusia biasa, anak tukang kayu. Maka dari itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak melihat, tidak mengalami mujizat di dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengizinkan, tidak memberikan akses dirinya untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Mari kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 6. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus ini kan menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Di terjemahan lain dikatakan, "Maukah engkau disembuhkan?" Maukah engkau disembuhkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Maukah engkau aku sembuhkan? Dalam bahasa sehari-hari mungkin seperti itu. Maukah engkau kusembuhkan? Kenapa Tuhan harus tanya seperti itu? Ya karena itu tadi, manusia memiliki kehendak bebas, free will, mau disembuhkan atau tidak. Nah, ketika orang buta ini meresponi panggilan Tuhan dengan benar, meresponi Tuhan dengan benar, maka ia melihat mujizat, ia berjalan. Di ayat selanjutnya jawab orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya." Tetapi kata Yesus kepadanya, karena dia meresponi, mengizinkan Tuhan untuk berbuat mujizat, melakukan keajaiban, untuk mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidupnya, untuk menjamah hidupnya, maka Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saat ini Tuhan berbicara kepada kalian, maukah engkau aku sembuhkan? Maukah hidupmu aku ubah? Maukah engkau menerima mujizat? Maukah engkau membangun relasi dengan aku setiap pagi, memiliki waktu-waktu saat teduh? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Mari kita renungkan teman-teman, apakah teman-teman hari-hari ini lebih banyak berdoa, membangun relasi teman-teman dengan Tuhan, atau lebih banyak kita main, atau lebih banyak kita nonton drakor mungkin, main-main sosial media? Sekarang Tuhan bertanya kepada engkau semua teman-teman, maukah aku mengubah hidupmu? Maukah aku menjamah hidupmu? Maukah engkau aku tolong? Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mengapa kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa kalau Allah Maha Tahu? Yang pertama, poin pertama tadi, doa itu adalah perintah. Doa itu adalah inisiatif Tuhan untuk manusia. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa kalau Tuhan itu Maha Tahu? Yang kedua adalah membangun relasi atau hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, menyatakan iman, menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah mengapa kita berdoa kalau Tuhan itu Maha Tahu, adalah suatu bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, atau suatu bentuk kita ini memberikan akses atau izin kepada Tuhan untuk mengubah dan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya firman hari ini bisa menegur teman-teman, bisa menjadi berkat buat teman-teman. Mari kita berdoa teman-teman.
Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan di pagi hari ini Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, kami masih bisa Tuhan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan tentang kenapa kita harus berdoa Tuhan kepadamu. Dan sekarang Tuhan kami ingin Tuhan mau melakukan apa yang telah Engkau sampaikan ya Bapa. Kami mau Tuhan membangun relasi kepadamu ya Bapa, membangun hubungan intim dengan Engkau ya Bapa. Kami mau menyatakan iman kami Tuhan kepadamu. Kami mau memberikan Tuhan akses Tuhan, izin untuk Engkau bekerja di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap orang-orang Tuhan yang mendengarkan, setiap teman-teman Tuhan yang mendengarkan Tuhan renungan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah, Engkau yang bekerja di dalam hidup mereka. Engkau yang menuntun mereka Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap teman-teman Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami bawa penghormatan kami. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.